Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sherla Dinda Chandra akan membawakan materi terkait hukum karma dan punnabawa. Jadi ini dia agenda untuk materi kali ini. Yang pertama ada pengertian karma dan punnabawa. Yang kedua pembagian karma. Yang ketiga proses bekerjanya karma dan punnabawa. Yang keempat karma dan punnabawa sebagai konsep yang integral. Yang kelima, signifikasi pemahaman karma dan punnabawa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengenal 31 alam kehidupan. Jadi sebenarnya apa sih karma? Jadi, karma ini memiliki arti tentang perbuatan, entah itu perbuatan baik atau buruk, yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan tubuh fisik yang didasari oleh kemauan atau niat, atau yang biasa disebut dengan cetana. Nah, karena karma itu didasari oleh niat, jadi kalau tindakan yang tidak didasari oleh niat itu bukan termasuk karma. Lalu bagaimana dengan punnabawa? Jadi, punnabawa sendiri ialah kelahiran kembali yang merupakan hasil dari perbuatan atau karma yang sudah dilakukan. Nah, karma ini ada pembagiannya nih. Yang pertama digolongkan oleh berdasarkan sifatnya. Yang kedua berdasarkan waktu munculnya hasil. Yang ketiga ada berdasarkan fungsinya. Dan yang terakhir berdasarkan sifat dari akibat yang dihasilkan. Kita masuk ke pembagian yang pertama, yaitu berdasarkan sifatnya. Di sini dibagi dua lagi nih, ada karma baik atau kusala karma, dan juga karma buruk atau akusala karma. Untuk yang pertama, karma baik atau kusala karma, yaitu berartikan perbuatan yang tidak didasari oleh 3 akar kejahatan atau 3 permulaan kejahatan, yang terdiri dari kebencian, keserakahan, dan juga kebodohan batin. Nah, itu berarti karma baik ini ialah perbuatan yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh ketidakbencian atau adosa, ketidakserakahan atau aloba, dan ketidakbodohan batin atau amoha. Sebaliknya dengan karma buruk ialah perbuatan yang didasari oleh 3 akar kejahatan atau 3 permulaan kejahatan. Berarti karma buruk ini didasari oleh pikiran yang diliputi oleh kebencian atau dosa, keserakahan atau loba, dan kebodohan batin atau moha. Selanjutnya ada pembagian karma berdasarkan waktu munculnya hasil atau wipaka. Sebelumnya, karma yang dilakukan oleh seseorang akan membuahkan hasil. Hasilnya akan tergantung pada perbuatan. Karma baik akan menghasilkan karma baik, dan karma buruk akan menghasilkan karma yang buruk. Nah, di pembagian karma kali ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Dita Dhamma Wedaniya karma, yang mana hasilnya dapat dirasakan setelah 7 hari atau sebelum 7 hari. Yang kedua ada Upaja Wedaniya karma, yang hasilnya akan didapatkan setelah kehidupan sekarang. Selanjutnya ada Parapiya Wedaniya karma, yang hasilnya akan berbuah di kehidupan berikutnya secara berturut-turut. Dan yang terakhir ada Ahosi karma, yang mana hasil karmanya tidak berdampak atau tidak efektif. Selanjutnya pembagian karma berdasarkan fungsinya, yang dibagi lagi menjadi 4. Untuk yang pertama ada Janaka karma atau karma penghasil. Karma ini bersifat baik ataupun buruk. Dan karma ini menyebabkan timbulnya syarat untuk terlahirnya kembali suatu makhluk di dalam 31 alam kehidupan. Itu berarti karma ini menghasilkan batin atau nama dan juga jasmani atau rupa. Selanjutnya ada Upatambaka karma atau karma pendukung. Karma ini berfungsi untuk mendukung terpeliharanya satu hasil karma yang telah timbul. Dan karma ini membantu Janaka karma, yang mana membantu memberikan waktu untuk menimbulkan hasil atau akibat dari Janaka karma yang belum memiliki waktu untuk menimbulkan hasil.
dan memberikan kekuatan untuk menimbulkan hasil secara sempurna. Selanjutnya ada upapilaka karma atau karma pelemah. Karma ini ialah karma yang menekan, mengolah, menyelaraskan satu akibat dari satu penyebab. Dan fungsinya berhubungan dengan perbuatan baik maupun buruk yang dilakukan dalam kehidupan saat ini. Karma ini juga menekan janaka karma agar tidak memiliki waktu untuk menimbulkan hasil. Dan yang terakhir ada upagataka karma, atau karma penghancur yang berfungsi untuk merusak dan menyakiti satu sama lain karma yang telah timbul. Sebagai contoh, seseorang lahir di keluarga yang kekurangan sebagai hasil dari karma buruk, namun karena jujur, akhirnya ia mendapatkan pekerjaan yang layak dan mampu meningkatkan kehidupannya. Selanjutnya ialah pembagian karma yang terakhir, yaitu berdasarkan sifat dari akibat yang dihasilkannya. Yang pertama ada garuka karma atau karma berat. Karma ini memiliki kualitas kekuatan yang besar yang mampu menimbulkan hasil dari kehidupan kedua dan kekuatan karma lain yang tidak dapat mencegahnya. Dan karma ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu perbuatan buruk atau jahat yang berat dan perbuatan baik yang berat. Selanjutnya ada asanya karma atau karma jelang ajal, yang mana karma ini adalah perbuatan baik maupun buruk yang dilakukan seseorang menjelang ajalnya. Selanjutnya ada achinaka bahula karma atau karma kebiasaan, yaitu karma yang sering dilakukan selama hidup seseorang. Dan yang terakhir ada achinaka bahula karma atau karma kebiasaan. Lalu bagaimana sih proses bekerjanya karma dan punabawa? Jadi, karma dan punabawa ini berhubungan erat. Karma yang artinya perbuatan yang merupakan sebab, dan punabawa yang artinya kelahiran kembali yang merupakan konsekuensi logis dari karma yang dilakukan. Karma baik akan menimbulkan hasil yang baik, dan juga karma buruk akan menimbulkan hasil yang buruk. Oleh karena itu, tarik-menarik. Selanjutnya ada karma dan punabawa sebagai konsep yang integral. Hubungan tarik-menarik antara karma dan punabawa membuat kita harus berhati-hati dalam berperilaku dan bertindak. Oleh karenanya, perlu dipikirkan setiap perbuatan kita. Selanjutnya ada signifikansi pemahaman karma dan punabawa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita melakukan kegiatan atau perbuatan. Perbuatan inilah yang akan menjadi penentu apakah karmanya akan berbuat dengan baik atau buruk. Dan dengan mempercayai hukum karma dan punabawa, kita akan terbiasa memikirkan tiap perbuatan kita. Nah, untuk materi yang terakhir ada 31 alam kehidupan yang terbagi menjadi 3 nih. Yang pertama ada kama bumi 11, yang kedua ada rupa bumi 16, dan yang terakhir ada arupa bumi 4. Kita lanjut ke kama bumi 11 yang mana terbagi menjadi 2 alam. Yang pertama ada apaya bumi 4 atau 4 alam kehidupan yang menyedihkan, yang terdiri dari alam neraka, alam binatang, alam setan, dan alam raksasa asura. Dan yang kedua ada kama sugati bumi 7 atau 7 alam kehidupan nafsu yang menyenangkan, mulai dari alam manusia hingga alam dewa yang membantu menyempurnakan ciptaan dewa-dewa lainnya. Selanjutnya ada rupa bumi 16 yang terbagi menjadi 4 alam. Yang pertama ada patama jana bumi 3 atau 3 alam kehidupan jana pertama yang terdiri dari alam pengikut-pengikut Brahma hingga alam Brahma yang besar. Dan yang kedua ada dutiya jana bumi 3 atau 3 alam kehidupan jana kedua, yang mana alamnya itu terdiri dari para Brahma yang kurang bercahaya hingga alam Brahma yang gemerlapan cahayanya. Selanjutnya ada tatya jana bumi 3 atau 3 alam kehidupan jana ketiga, yang terdiri dari para Brahma yang kurang auranya hingga para Brahma yang auranya penuh dan tetap. Dan yang terakhir ada catuta jana bumi 7 atau 7 alam kehidupan jana keempat,
yang terdiri dari alam para Brahma yang besar pahalanya hingga alam para Brahma yang luhur. Dan yang terakhir ada arupa bumi 4, yang terdiri dari keadaan dari konsepsi ruangan tanpa batas, keadaan dari konsepsi kesadaran tanpa batas, keadaan dari konsepsi kekosongan, dan yang terakhir, keadaan dari konsepsi bukan pencerapan juga bukan tidak pencerapan. Jadi, itulah materi singkat dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.